pada satu prinsip, yaitu prinsip materi. Di sini pun harta materi. Jadi generasi buruk atau kemerosotan moral itu ketika mereka memahamkan bahwa materi menjadi pedoman hidup mereka, materi menjadi prinsip mereka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kembali lagi dan ketemu lagi dengan saya. Sudah lama tidak berjumpa ya saudara-saudara. Mohon maaf kemarin saya habis riset atau ya riset lah, nulis satu naskah jadi buku satu perihal masalah judul. Saya kasih judul bahasa jodoh. Jadi saya ungkapkan, saya cari riset, ternyata ada satu kekeliruan yang sudah sudah membudaya di kalangan kita. Itu sampai saat ini terus teranus, sehingga ternyata dari sanalah mulainya banyak penyimpangan dari segi moral dan norma. Jadi itu nanti ada ketersambungan yang saya tulis. Oke, baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan salah satu dari materi yang sudah saya tulis itu, karena saya tidak mau apa yang saya ucapkan hanya sekedar omongan, tapi saya punya bukti tulisan dan juga referensi yang jelas gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya ingin ungkapkan bahwa terdapat banyak fakta-fakta kemerosotan yang terjadi di karangan generasi sekarang. Banyak generasi sekarang yang abnormal dalam moral, dalam norma, dalam adab, itu banyak sekali itu. Nah, untuk bahas itu saya ingin bahas dari dasarnya dulu. Beberapa referensi saya udah cari dan saya ketemu referensi yang paling mengena dengan apa yang ingin saya bahas di sini. Konsepnya terus saya akan tulis dulu. Jadi nanti setelah saya tulis semuanya kita jelaskan, oke? Karena kemerosotan moral ini adalah salah satu ciri dari generasi, dari bobroknya generasi, jadi buruknya generasi buruk. Nah, makanya kita harus tahu apa ciri-ciri dari generasi buruk. Oke, ini satu referensi yang sangat jelas yang saya cari, yang sangat mengena gitu bagi semuanya. Itu ada salah satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Dawami rahimahullah. Saya akan bacakan, terus saya akan tulis. Saya minta waktu untuk beberapa menit untuk menuliskan semua materi yang ingin saya bahas. 5 dari 1, 2, 3. Oke, selesai teman-teman. Saya akan langsung bahas. Jadi ciri pertama dari generasi buruk itu adalah mereka yang mementingkan perut. Kita bahas atau kita kategorikan menjadi dua klasifikasi. Pertama, orang akan atau ya pada masa ini mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, diri sendiri dan keluarga. Nah, ini pola pikir ini akan terbentuk atau mereka akan hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Bahkan kita kan sering dengar ya bahwa pada saat ini orang rela dengan perut mereka, rela untuk membunuh tetangga itu. Kemudian dengan hanya untuk mementingkan perut, bahkan orang tuh mereka tidak segan untuk memutus hubungan darah. Ini terjadi pada saat sekarang dan ini luar biasa kan. Nah, jadi klasifikasi pertama itu ketika pada saat ini orang mementingkan perut, sehingga mereka hanya mementingkan diri mereka dan keluarga mereka. Dan bahkan ketika orang sangat mementingkan perut, mereka bisa menghalalkan segala cara, yaitu bisa terjadi ini pembunuhan dan memutus hubungan darah, pencurian dan sebagainya. Itu terjadi pada saat ini. Bener kan? Teman-teman pasti tahu dan teman-teman pasti mengakui ini, karena teman-teman pasti sadar lihat berita dan apalagi di media sosial itu sudah tersebar ciri-ciri ini. Kedua, klasifikasinya itu akibat dari pementingan perut, itu tercipta pola pikir bahwa mereka akan takut ketika ketika perut mereka tidak terisi. Akan ada rasa kekhawatiran itu.
Jadi pola pikir yang terbentuk itu bagaimana apa yang dia lakukan itu akan menguntungkan dirinya, menguntungkan perutnya. Dari pola pikirnya itu akan terbentuk duniawi. Jadi akan terbentuk materi di sini tuh. Jadi pola pikirnya itu akan terbentuk materi. Bagaimana apa yang akan menguntungkan untuk dia, maka dia akan ambil dan akan eksekusi. Dan apabila tidak menguntungkan untuk dia, itu mereka tidak akan eksekusi. Jadi seperti itu apa yang terjadi pada ciri yang pertama. Nah, yang kedua, ciri yang kedua itu di saat ini atau pada generasi buruk ini banyak orang atau kemudian orang itu diukur dari perhiasan mereka. Setuju? Itu banyak sekali orang yang dia itu akan menganggap atau dia itu lebih menghormati orang yang mempunyai harta benda, mobil, rumah, kemudian perhiasan emas, HP yang bagus. Itu akan pada saat ini pola pikirnya itu akan terpincut untuk lebih menghormati pada orang yang seperti itu. Jadi pola pikirnya terbentuk bahwa orang yang harus dihormati itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta, orang yang memiliki kelebihan tahta, orang yang memiliki mobil yang bagus, orang yang memiliki rumah yang bagus, orang yang memiliki HP yang bagus. Biasanya pada saat ini atau ciri dari generasi buruk ini, ciri dari kemerosotan moral ini adalah ketika mereka memuliakan orang yang mempunyai perhiasan, yang mempunyai harta yang benda lebih. Dan itu terjadi pada saat ini, benar kan? Coba aja lihat di kampung, di sekitar kita banyak orang yang mereka rela atau mereka lebih menghormati, lebih memuliakan orang atau standar penghormatan mereka itu adalah pada orang-orang seperti ini. Ini berbanding terbalik dengan apa yang di agama kita diajarkan bahwa penghormatan atau kemuliaan seorang itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kiblat mereka adalah wanita, yaitu mereka menganggap bahwa wanita itu everything gitu ya. Nah, aplikatifnya dari sini itu banyak sekali wanita yang memincut atau yang menjadi salah satu bom bagi pria, Bu. Pada pembahasan kali ini banyaknya wanita atau laki-laki yang tergoda pada wanita sehingga terjadilah perzinahan. Ini bukan main-main atau bukan kaleng-kaleng ya, perzinahan. Hasil riset tahun 2007 ya kalau nggak salah, 2007 yang dilaporkan oleh PAI, dia mengatakan bahwa 93% orang pernah berciuman atau bukan remaja ciuman SMP dan SMA. 68% SMA remaja tidak perawan. 1,2% remaja SMA pernah aborsi. Dan UNICEF 2016 melakukan riset bahwa sekitar 50% kenakan remaja di Indonesia itu meningkat gitu. Ini adalah data yang luar biasa, sangat memprihatinkan kepada anak muda sekarang. Jadi banyaknya perzinahan, banyaknya penyimpangan seksual, pelecehan seksual itu terjadi pada saat ini. Kemudian satu lagi dari kiblat mereka wanita itu banyak juga laki-laki yang rela rela mengorbankan segala sesuatunya, rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan apapun yang ada padanya tunduk pada wanita. Sehingga seharusnya laki itu menjadi pemimpin, menjadi pembenar. Ketika salah dia tidak bisa melakukan apapun, bahkan malah terjerumus kepada lubang pada kesesatan. Ini karena magnet atau pesona wanita sangat luar biasa ya. Di sini nih tercipta atau terjadi suatu ciri generasi terburuk. Yang keempat kita lanjut. Yang keempat yaitu bagaimana agama mereka itu ada uang dan harta. Itu agama kita pahami bahwa agama itu adalah pedoman hidup kita, tujuan hidup kita, pencerah hidup kita. Jadi pada saat ini mereka menjadikan uang itu sebagai agama. Jadi tujuan mereka itu adalah uang. Mereka hidup
untuk uang, hidup untuk uang, mati uang, kebahagiaan uang. Jadi segalanya diukur dengan uang. Ini pada zaman sekarang, kata Tuan Crep, uang gitu kan. Tuan Crep mungkin salah satu implementasi dari generasi Bun kan memikirkan uang. Dan yang menariknya, semua yang diucapkan atau yang menjadi di sini dibahas, yang menjadi poin-poin inti ini sudah terjadi pada saat ini. Setuju kan? Memang sudah terjadi kan? Dan ada yang menarik lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini bisa perhatikan bahwa dari keempat elemen ini, keempat poin ini, ada satu elemen yang satu berkesinambungan, yang berhubungan, yaitu materi. Semua yang disinggung di sini itu meruntut pada satu pemahaman atau pada satu prinsip, yaitu prinsip materi. Ketika di sini mereka berprinsip akan membentuk pola pikir materi. Di sini pun kitanya barang bu materi. Di sini pun wanita sebagai wujud itu materi, dan juga harta materi. Jadi ternyata teman-teman bisa kita ambil hipotesa bahwa generasi buruk atau merosotnya moral itu ketika mereka memahamkan bahwa materi menjadi pedoman hidup mereka, materi menjadi prinsip mereka. Jadi materi ini menjadi poin di sini. Ya. Benar kan, ada sekarang, dan kita yang sadar dan teman-teman yang melihat video ini harus membenarkan atau menjadi jalan untuk teman-teman di sana. Begitupun kalau misalkan teman-teman masih ngerasa ada kategori ini di dalam diri teman-teman, ayo kita perbaiki, ayo. Saya pun saya pun orang yang sama yang terus memperbaiki. Saya pernah merasakan apa yang saya bahas di sini, tapi tidak sampai membuat saya ingin terlena. Jadi saya harus berubah, saya harus memperbaiki diri. Saya harap teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama. Nah, yang terakhir nanti kita akan bahas di sesi yang lain, di sesi selanjutnya, di sesi kedua, yaitu pertanyaan itu why, kenapa ini bisa terjadi. Terus yang kedua, dari mana awal mulanya. Nah, ini kita akan bahas di sesi yang kedua teman-teman ya. Paham kan teman-teman? Jadi intinya bahwa ini adalah fakta real yang sudah terjadi saat ini. Jadi ini adalah dasar di mana saya ingin membahas bahwa fakta generasi sekarang ini sudah jauh dari standar apa yang sudah Allah gambarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Itu yang intinya. Jadi nanti sesi kedua kita bahas lebih menarik dan lebih detail lagi teman-teman ya. Semoga pembahasan yang tadi bisa membuat sedikit cahaya tercerahkan dan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada satu lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.